Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok janur gunung ini Bu Mita, ada apa ini? J, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah hari ini luar biasa sehat. Gimana Bu Mita sendiri? Alhamdulillah kabarnya juga sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf mengganggu waktunya sebentar J Bapak. Iya, Di sini apa-apa. saya ingin mewawancarai Bapak Ya. tentang pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan sebagai kepala sekolah Oh Bapak. gitu, ya ya. Gimana Bu Mita? Ada apa ini? Ada apa? J, Kayaknya kok penting sekali. Iya. Saya kok ada apa ini janur gunung di sini? Oh ya gimana? Terus kan ada apa nih? Gimana? ya Pak, di sini selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak gini ini? ya. Dilematika atau bujukan moral itu kan tentang apa ya? Sopan kepribadian kita dalam apa ya? Untuk mengambil keputusan itu. Nah, dalam hal ini itu saya itu mempelajari dan mengamati dari kasus yang ada. Jadi permasalahan yang ada di sekolah ini saya amati dulu, setelah itu saya analisa kita bersama-sama dan untuk adakah nilai-nilai yang bertentangan dengan etika atau moral yang ada di lingkungan sekolah sini, sehingga nanti saya akan menentukan siapa yang terlibat atau siapa yang menjadi apa ya, yang menjadi imbasnya terkena seperti itu. Jadi kemudian nanti itu saya kumpulkan fakta-fakta, misalnya bukti-bukti yang relevan dalam penanganan misalnya tentang mengenai kasus-kasus yang ada di sekolah sini, yaitu dengan cara saya melihat adanya paradigma misalnya benar lawan benar, misalkan ada tertib disiplin, misalnya disiplin masuk pagi terus tapi dia juga masuk pagi, apakah seperti itu? Ada lain misalnya dengan fakta-fakta yang di lapangan, atau apakah benar toh dari cerita dari teman atau dari murid, apakah benar itu kasus itu terjadi seperti itu. Jadi saya nanti melihatnya adanya perubahan sifat atau perilaku yang bisa sesuai dengan nilai-nilai norma yang ada di sekolah sini. Nah itu, dan juga saya ingin juga mendengar dari beberapa pendapat yang merasa yang paling dengar dan yang dapat mempengaruhi untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah. Seperti itu Mbak Mita, saya nanti akan melakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah ini, seperti itu. Oh gitu. Ya. Selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, makasih. Untuk yang ini menjalankan mengambil keputusan, yaitu dengan kasus di mana kasus itu ada dua kepentingan, yaitu sama-sama benar atau sama-sama nilai kebajikannya, yaitu dengan adanya saya akan melakukan analisis dulu dan mencari bukti lah. Jadi saya nanti tidak langsung ngedok saya putuskan, enggak. Saya nanti akan mencari bukti-bukti yang relevan, yang sama. Terus adakah nilai-nilai yang bertentangan dengan di dalamnya itu, atau dengan saya melakukan pembicaraan atau melakukan apa ya, pendekatan seperti itu dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus itu, atau anak-anak atau teman-teman sejawat yang terlibat dalam kasus tersebut, sehingga nanti akan jadi kesepakatan. Jadi tidak terjadi apa bertentangan atau bermusuhan seperti itu, nanti saya hindari, karena ini adalah kepentingan yang sama benar. Jadi dan sama benar atau sama mengandung nilai kebajikan, jadi sama-sama mengandung nilai yang baik, makanya nanti bisa kita selesaikan bersama-sama. Dan keputusan yang saya ambil itu nanti dengan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat prioritas atau yang bersifat penting, yang mana yang lebih penting, misalkan antara untuk kita wajib iuran dengan kita disiplin, itu penting yang mana, berarti kan penting yang mendekatkan disiplin dulu, itu juga sama-sama benarnya, sehingga nanti prioritas utama nanti yang jelas lah yang saya putuskan, namun tetap mengedepankan dengan musyawarah mufakat untuk dan asas keluargaan. Jadi nanti keputusan itu bisa kita jalankan bersama-sama tanpa ada rasa ganjal di hati, seperti itu ya Bu Mita ya. Oke. Bapak,
Terima kasih. Untuk ya. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di sekolah Bapak? Saya itu kalau mengambil keputusan, saya itu mengambil langkah-langkah ya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di sini, ya tata tertib ya dari pemerintah dan dari masyarakat sendiri. Kan ada hukum tertulis dan tidak tertulis. Nah, itu kita patuhi bersama-sama. Jadi nanti dalam melaksanakan keputusan itu tidak merugikan orang lain, seperti itu. Dan keputusan itu nanti bisa dijalankan bersama-sama tanpa ada beban perasaan jengkel dan sebagainya. Terus dalam mengambil keputusan juga saya melihat mana yang lebih penting atau diprioritaskan, mana yang harus dilakukan dulu, yang harus dibutuhkan dulu, sehingga nanti keputusan atau masalah atau apa ya tindakan atau kita dalam melaksanakan suatu program itu biar terselesaikan satu persatu, jadi tidak mangkrak seperti itu. Jadi, sehingga nanti itu keputusan saya prioritaskan yang lebih penting dulu. Terus yang ke selanjutnya yaitu dengan rasa pertimbangkan. Jadi saya mempertimbangkan dan memperhatikan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi nanti ada itu bertentangan, atau itu masih sejalan, dan nanti kita selaraskan sehingga dalam kehidupan sehari-hari tidak ada benturan seperti itu. Terus yang lain juga saya ambil keputusan itu dengan melihat kasusnya yang ditemui. Nanti kasus-kasus apa yang misalkan kasus ini harus diselesaikan secara langsung misalkan, atau harus kita bersama-sama. Nanti makanya kita harus saling apa ya, kolaborasi lah, bermusyawarah agar nanti kasus-kasus yang ada ditemukan dapat diselesaikan bersama-sama. Jadi nanti saya tidak akan apa ya bertindak tegas. Ya, nanti saya akan selalu bertindak tegas sesuai dengan peraturan dan tidak akan, namun akan berbeda dengan permasalahan yang sifatnya ringan dan perlu kita tolerir, atau dengan apa ya, dengan rasa saling menghormati, sehingga nanti permasalahan yang kita hadapi ini atau langkah-langkah yang saya lakukan nanti bisa apa ya, tidak merugikan orang lain, seperti itu. Oke, luar biasa langkah-langkah Ya, yang Bapak lakukan alhamdulillah. selama ini. Untuk berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Untuk langkah yang efektif yang saya lakukan dalam menentukan dilema ITK atau kasus dilema ITK di sekolah saya, itu tetap saya mengedepankan itu, yaitu dengan musyawarah untuk bisa mufakat. Jadi sebelumnya saya melakukan musyawarah, saya itu melakukan pendekatan dulu. Saya itu melakukan pendekatan dengan apa ya, yang bermasalah, yang menurut kasus, sehingga nanti dibawa ke ranah musyawarah atau ranah dalam suatu forum, itu sudah bisa kita apa, kita redam atau kita beri solusi, biar nanti di dalam suatu musyawarah itu tidak bergejolak begitu hebatnya, sehingga nanti masalah itu tidak akan terselesaikan. Jadi dengan pertama yaitu dengan pendekatan, terus yang kedua yaitu dengan menentukan siapa yang terlibat dulu. Nanti siapa yang terlibat kita ajak rembukan pendekatan, terus nanti saya kumpulkan fakta-faktanya, terus adanya pengujian benar salah seperti itu kita uji bersama-sama, yaitu dengan adanya paradigma yang sudah kita pelajari, saya pelajari, yaitu benar lawan salah dan sebaliknya seperti itu. Jadi nanti saya akan melakukan apa ya, suatu apa ya, gagasan atau ide bagaimana masalah itu nanti biar cepat selesaikan, tapi dengan cara kekeluargaan, jadi tidak ada timbul masalah yang lain. Terus untuk pengambilan keputusan yang lainnya, kasus dilema ITK ini saya juga dengan berkaitan dengan adanya kepentingan yang berbeda. Jadi kepentingan itu nanti yang keduanya harus mempunyai nilai kebenaran, tetapi saling apa ya, kita dengan kekeluargaan seperti itu ya, seperti itu. Sehingga nanti saya dalam menyelesaikan masalah yang efektif yaitu dengan cara musyawarah seperti itu. Jadi intinya musyawarah adalah Ya, hal yang sangat efektif yang ya, seperti itu Bapak. ya. Untuk berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini itu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan
pada kasus-kasus dilema etika yang ada di dalam sekolah Bapak? Yaitu banyak yang kita temui ya. Kita misalkan anak itu terlambat, terus dia sendiri di rumah membantu orang tuanya. Kalau dilihat itu dia kan salah itu, tapi dilihat dari kata kita kasihan. Jadi itu kita kebenaran melawan kasihan, seperti kan kasihan kita. Terus juga paradigma keadilan merawat kasihan. Seharusnya